Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan penghormatan terhadap lambang-lambang negara Republik Indonesia. Lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa-apa saja lambang negara Republik Indonesia. Satu, bintang. Maknanya ketuhanan yang Maha Esa. Dua, rantai emas. Maknanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, pohon beringin. Maknanya persatuan Indonesia. Empat, kepala banteng. Maknanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, padi dan kapas. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas satu, warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. Dua, warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. Tiga, warna kuning emas untuk seluruh badan Garuda. Empat, warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung. Lima, warna alam untuk seluruh gambar lambang. Lambang negara wajib digunakan di dalam gedung, kantor, atau ruangan kelas, luar gedung atau kantor. Lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara seperti paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah, uang logam, dan uang kertas atau materai. Ketaatan warga negara pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat, maka wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum apabila satu, memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia. Dua, memiliki pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. Artinya, bukan hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak tersebut. Tiga, memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum. Empat, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya perundang-undangan nasional bagi warga negara adalah satu, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Dua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Tiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Empat, menciptakan ketertiban dan ketentraman, membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Manusia dengan akal budi serta pikirannya telah sejak lama berusaha menggali kesadaran mereka, memahami tujuan dari penciptaan dirinya. Sebagai makhluk sosial, manusia sangat tergantung terhadap satu sama lain. Manusia tidak akan bisa bertahan hidup di bumi ini jika mereka hidup secara individual. Seiring proses berjalannya waktu yang membantu manusia menyadari bahwa pertikaian terjadi di antara mereka tidak dapat mendatangkan kebahagiaan dan sukacita, melainkan mendatangkan duka cita serta kepedihan. Kerendahan hati, toleransi, serta kesabaran dalam hidup bermasyarakat mutlak diperlukan. Tidak semua orang yang dilahirkan memiliki karakter yang sama. Jika sikap kerendahan hati, toleransi, dan kesabaran tidak kita bina, sangatlah sulit untuk menciptakan kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Orang yang dikategorikan tidak toleran lalu diberi cap radikal, yang direkomendasikan untuk dilakukan proses deradikalisasi terhadap mereka. Kerukunan dalam kehidupan dapat mencakup 4 hal, yaitu 1. Kerukunan dalam rumah tangga. 2. Kerukunan dalam beragama. 3. Kerukunan dalam masyarakat. 4. Kerukunan dalam berbudaya. Indonesia yang luas ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama, serta sangat rawan akan terjadinya konflik pertikaian. Jika seandainya saja tiap pribadi tidak mau saling bertoleransi, oleh karena itu, marilah dimulai setiap dari diri kita bersedia berkomitmen untuk mau mengusahakan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Terakhir, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Demikian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.